Mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan, materinya adalah tentang sasaran dan strategi pendekatan pendidikan dan promosi kesehatan. Saya mengambil judul tentang cuci tangan pakai sabun pada anak usia sekolah. 1. Siapa sasaran promosi? Sasaran utama anak usia sekolah atau biasanya usia 6-12 tahun. Alasannya, A. Mereka adalah kelompok yang sedang dalam masa pembentukan kebiasaan. B. Rentan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran khusus, pendukung atau pengaruh terhadap anak. 1. Guru dan tenaga pendidik di sekolah. Perannya adalah membimbing, mengawasi, dan mencontohkan perilaku hidup bersih. 2. Orang tua dan keluarga. Perannya adalah memberikan teladan dan penguatan di rumah. 3. Petugas kesehatan atau promotor kesehatan sekolah atau UKS. Perannya adalah memberikan penyuluhan dan edukasi tentang pentingnya JTPS atau cuci tangan pakai sabun. 4. Pihak sekolah atau manajemen sekolah atau kepala sekolah. Perannya adalah menyediakan sarana prasarana seperti tempat cuci tangan, sabun, dan air bersih. 5. Lingkungan sekolah atau masyarakat dan komunitas. Perannya adalah menciptakan budaya hidup bersih yang mendukung anak-anak. Yang kedua, karakteristik sasarannya adalah apa karakteristik sasaran dari cuci tangan pakai sabun pada anak usia sekolah, yaitu 1. Usia antara 6 sampai 12 sampai 15 tahun. Kedua, tahap perkembangan sedang membentuk kebiasaan dasar, membutuhkan pengulangan dan teladan. Ketiga, budaya perlu pendekatan sesuai norma lokal. Keempat, pendidikan perlu edukasi yang menarik dan mudah dimengerti. Keempat, akses informasi bervariasi tergantung wilayah dan media. Keenam, fasilitas seringkali menjadi tantangan utama dalam praktik cuci tangan. Ketujuh, ekonomi berpengaruh pada ketersediaan sarana dan kesadaran keluarga. Yang ketiga, tujuan dari promosi itu adalah tujuan dari promosi yang berjudul cuci tangan pakai sabun pada anak usia sekolah adalah untuk 1. Meningkatkan kesadaran tentang kebersihan, mengedukasi anak-anak tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun sebagai bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Mencegah penyakit menular, mengurangi risiko penularan penyakit seperti diare, ISPA atau infeksi saluran pernapasan, flu, dan penyakit kulit yang umum terjadi di kalangan anak-anak. Yang ketiga, membangun kebiasaan sejak dini, menanamkan kebiasaan baik sejak dini agar menjadi perilaku sehari-hari yang terbawa hingga dewasa. 4. Mendukung lingkungan sekolah yang sehat, menciptakan lingkungan belajar yang sehat sehingga anak-anak lebih jarang sakit dan dapat belajar dengan lebih optimal. 5. Memberdayakan anak sebagai agen perubahan. Anak-anak yang memahami pentingnya cuci tangan dapat menjadi contoh dan penggerak perubahan di lingkungan rumah dan sekolah. Strategi dan pendekatan apa yang dipilih? Dalam merancang program atau kegiatan dari judul cuci tangan pakai sabun pada anak usia sekolah, strategi dan pendekatan yang dipilih harus mempertimbangkan karakteristik anak usia sekolah, lingkungan sekolah, serta tujuan utama yaitu perubahan perilaku menjadi kebiasaan hidup bersih dan sehat. A. Strategi yang bisa dipilih. 1. Strategi pendidikan kesehatan, memberikan pengetahuan tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun. 2. Strategi perubahan perilaku, fokus pada membentuk kebiasaan melalui pengulangan, penguatan positif, dan keterlibatan aktif anak. 3. Strategi pendekatan partisipatif, anak dilibatkan secara langsung dalam proses, misalnya lomba, poster, drama, atau praktik langsung cuci tangan.
B. Pendekatan yang relevan. 1. Pendekatan edukasi. Edukasi dengan bahasa sederhana dan alat bantu visual. 2. Pendekatan bermain sambil belajar. Anak belajar melalui aktivitas bermain seperti simulasi, cuci tangan, kuis, permainan, peran. 3. Pendekatan model atau teladan. Anak meniru perilaku orang dewasa atau teman sebaya yang mencuci tangan dengan benar. 4. Pendekatan komunitas sekolah. Melibatkan semua pihak di sekolah atau guru, siswa, petugas UKS, orang tua untuk menciptakan budaya sehat. Tepat. Strategi cuci tangan pakai sabut pada anak usia sekolah sangat tepat karena menyasar kelompok usia yang sedang dalam proses pembentukan perilaku, berada dalam lingkungan yang berisiko tinggi tertular penyakit, dan memiliki potensi besar menjadi agen perubahan kebiasaan hidup di masyarakat. Sekian, terima kasih.